Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Ulta Agustina. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus Tikes Mandala Waluya Kendari dan mengambil jurusan S1 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perilaku hormat, santun, dan peduli terhadap sesama. Pertama, definisi hormat. Rasa hormat secara umum merupakan suatu sikap saling menghormati antara satu sama lain, yang dimana yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Rasa saling menghormati satu sama lain tentunya akan memberikan manfaat positif bagi diri maupun kenyamanan dalam menjalani hidup. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk pribadi harus berlaku hormat. Berikut macam-macam pemberian rasa hormat, yaitu 1. Sikap hormat terhadap Tuhan. Sikap hormat terhadap Tuhan merupakan sikap hormat yang kita tunjukkan terhadap Tuhan sebagai pencipta kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukan olehnya. Pemberian rasa hormat yang kedua yaitu sikap hormat terhadap diri sendiri. Sikap hormat terhadap diri sendiri memiliki arti yaitu memilih dan menentukan perbuatan yang tidak akan menyakiti, mencelakai, mengotori, menodai, ataupun merusak diri sendiri baik jasmani maupun rohani. Ada beberapa bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri, misalnya 1. Selalu bersyukur, yang kedua berkumpul dengan lingkungan yang positif, yang ketiga mengedukasi diri, yang keempat menjaga bicara, dan yang kelima menjaga kesucian lahir dan batin. Pemberian rasa hormat yang ketiga yaitu sikap hormat terhadap orang lain. Sikap hormat terhadap orang lain merupakan sikap hormat kita terhadap orang lain pada saat melakukan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial kita. Ada beberapa bentuk-bentuk penghormatan pada orang lain. Misalnya, 1. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh saat orang lain sedang berbicara. Yang kedua, jangan mengganggu waktu dan keleluasaan pribadi orang lain. Yang ketiga, tanggapilah gagasan orang lain dengan penuh perhatian. Yang keempat, budayakanlah perilaku yang baik. Kelima, hargai perbedaan. Keenam, jangan lupa mengucapkan tolong dan terima kasih. Dan yang terakhir, biasakan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Pemberian rasa hormat yang keempat yaitu sikap hormat terhadap lingkungan. Sikap hormat terhadap lingkungan merupakan sikap yang kita tunjukkan sebagai manusia terhadap makhluk Tuhan yang lain, yaitu yang berkaitan dengan interaksi kita sebagai manusia dengan lingkungan alam di sekitar kita. Definisi santun. Santun adalah satu kata sederhana yang memiliki arti banyak dan dalam, berisi nilai-nilai positif yang dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan positif. Perilaku positif lebih dikenal dengan santun yang dapat diimplementasikan pada cara berbicara, cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain, dan cara mengekspresikan diri dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa contoh perilaku sopan santun, yaitu 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Ketiga, tidak berkata kasar, kotor, dan sombong. Keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. Yang kelima, tidak membantah perintah orang tua. Keenam, berbicara dengan bahasa yang sopan kepada semua orang. Dan yang terakhir, mendengarkan bila orang tua sedang berbicara dengan kita. Definisi peduli terhadap sesama. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan serta bertindak proaktif terhadap keadaan atau kondisi yang ada di sekitar kita. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup
sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi pada kenyataannya, sekarang kehidupan masyarakat telah bergeser menjadi lebih individualis. Kebersamaan dan saling tolong-menolong dengan penuh ketulusan yang dulunya menjadi ciri khas dari masyarakat kita semakin menghilang. Kepedulian terhadap sesama pun semakin menipis. Berhubungan dengan sesama manusia senantiasa penuh dengan dinamika. Tidak semuanya berjalan dengan baik dan harmonis. Tidak jarang terjadi konflik karena diakibatkan oleh banyaknya perbedaan. Peduli terhadap sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak mengharapkan balasan atau pemberian apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Beberapa contoh sikap peduli terhadap sesama yaitu 1. Menolong orang lain yang sedang kesusahan. 2. Berempati kepada orang lain. 3. Berbagi kepada orang lain. 4. Saling menghargai. Dan yang terakhir, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ada beberapa manfaat peduli terhadap sesama, misalnya 1. Menumbuhkan sikap positif. 2. Mengurangi sifat egois. 3. Timbulnya masyarakat yang memiliki tingkat kesosialan tinggi. 4. Terwujudnya sikap hidup gotong royong. 5. Menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. 6. Terjadinya pemerataan kesejahteraan. Dan yang terakhir, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai bagaimana perilaku, hormat, santun, dan peduli terhadap sesama. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.